Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pelajaran PPKN kelas 12 kita mulai di bab 3, yaitu mengenai pengaruh kemajuan IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian bisa menyimak materi ini dan sambil membuka buku paket di bab ketiga. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai yaitu pertama pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai sikap kita dalam menghadapi berbagai macam kemajuan IPTEK. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Di sini ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama dari segi aspek politik, kemudian yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah aspek hukum pertahanan dan keamanan. Silakan kalian buka di buku paket halaman 72 mengenai aspek politik dalam pengaruh kemajuan IPTEK. Jadi di dunia ini pada abad ke-20 sudah muncul berbagai macam teknologi. Misal ada televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Zaman dulu tahun 1990-an itu televisi masih berwarna hitam putih. Pada saat ini abad ke-20, televisi sudah bertransformasi dengan berbagai macam teknologinya. Misal ada Smart TV, kemudian ada TV yang bisa disambungkan melalui internet, dan komputer sekarang juga sudah makin canggih, sudah tidak ada yang namanya komputer tabung. Kemudian ada telepon atau smartphone, ini juga sangat pesat kemajuannya. Yang zaman dahulu itu menggunakan handphone hitam putih, sekarang sudah ada berbagai macam fitur telepon, yang mana zaman dahulu hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon, sekarang bisa digunakan untuk browsing internet, kemudian chatting, menggunakan berbagai macam aplikasi dan sebagainya. Nah, tentunya di kemajuan IPTEK ini ini membuat jarak antar manusia di berbagai macam negara ini semakin tidak ada jaraknya. Misalnya ketika ada siaran sepak bola, itu bisa ditayangkan secara langsung melalui YouTube ataupun melalui televisi. Nah, ini membuat kita tidak perlu datang ke stadion untuk menonton sepak bola. Nah, ini semakin membuat kita mudah dalam mengakses berbagai macam tayangan sepak bola. Nah, yang kita bahas di sini yaitu mengenai aspek politik. Aspek politik di sini ada berbagai macam yang bisa kita bahas. Misalnya mengenai pemilu, mengenai pemerintahan, kemudian mengenai partai politik. Nah, ini yang kita bahas di aspek politik. Nah, bagaimana kaitannya dengan kemajuan IPTEK? Nah, silakan kalian buka di halaman 72. Dalam aspek politik tentunya ada yang namanya kegiatan pemilu kegiatan pemilu. Dalam kegiatan pemilu ini kita bisa mengakses berbagai macam informasi yang ditayangkan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu
dalam proses pemilihan calon gubernur misalnya atau calon bupati. Nah, kita bisa menyaksikan secara langsung melalui televisi, kemudian melalui YouTube secara langsung. Nah, ini artinya apa? Artinya ada keterbukaan dan ada kecepatan dalam hal penyampaian informasi dari pihak KPU kepada warga negara. Misalnya bisa kita lihat di layar kita, ini ada siaran langsung atau live streaming dari KPU dalam penyiaran debat Pilkada Kabupaten Demak tahun 2020. Ini merupakan salah satu dampak kemajuan iptek di bidang politik. Artinya kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses berdemokrasi dalam hal pemilihan umum. Nah, kalau kita ketahui dalam Pilkada Demak 2020 ini dimenangkan oleh nomor pertama, yaitu Ibu Esti. Nah, tentunya dalam bidang politik pun ini ada kemajuan juga, terutama dalam penyampaian informasi hasil pemilu. Kita mengenal yaitu yang namanya quick count atau hitung cepat. Quick count ini merupakan salah satu kemajuan pesat dalam bidang politik dalam kegiatan pemilu dalam waktu singkat. Misalnya kalau kemarin kegiatan pemilu Demak, kita bisa melihat hasil hitungan cepat dalam waktu sekitar 1 jam untuk melihat hasil akhir pemilihan Demak yang dimenangkan oleh nomor 1, yaitu Esti, Ibu Esti. Selanjutnya, di bidang politik ada dampak yaitu mengenai penyerapan aspirasi warga negara. Nah, kalau di Jawa Tengah ini ada website yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan berbagai macam keluhan dari warga. Misalnya di website lapor.gub.jatengprof.go.id ini ada laporan dari warga yang mengeluhkan mengenai distribusi pupuk bersubsidi. Nah, ini ada laporan disertai dengan bukti ya, pada tahun 2021 tanggal 18 ini, baru pagi ini jam 8.53. Nah, ini ada laporan dari warga. Nah, tentunya laporan ini akan ditindaklanjuti ke pihak yang bersangkutan, misalnya ditindaklanjuti oleh pihak Kabupaten Brebes yang menangani masalah pupuk bersubsidi. Ini salah satu contoh dampak kemajuan iptek di bidang politik. Dengan kemajuan iptek ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, dan ini akan menyehatkan proses berdemokrasi di negara kita. Ya, misalnya ada contoh lagi dalam hal penyampaian aspirasi melalui sosial media. Sekarang ketika ada informasi tertentu mengenai debat politik misalnya, warga dapat berkomentar di sosial media. Nah, ini juga mempercepat masyarakat dalam hal menyampaikan komentar, baik itu kritik positif maupun kritik negatif. Nah, tentunya sebagai masyarakat kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, terutama dalam menanggapi berbagai macam berita-berita politik.